Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Layinatul Rahma, NIM belakang 230601880. Nah, di sini saya akan mempraktikkan materi variasi pada tumbuhan. Nah, kebetulan tugas ini untuk mengerjakan UTS praktikum genetika modern kelas C. Di sini saya mendapatkan yaitu variasi pada tumbuhan biji kacang merah. Nah, variasi itu apa sih? Variasi yaitu sifat beda dari organisme dalam suatu spesies maupun populasi. Nah, adanya perbedaan dari adanya variasi itu disebabkan oleh adanya faktor lingkungan dan faktor genetik. Langsung saja, tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengetahui sifat perbedaan dari biji kacang merah dan mengetahui panjang biji kacang merah. Nah, lantas bagaimana sih cara melakukan praktikum variasi pada tumbuhan, terutama pada kacang merah? Yang kita butuhkan yaitu adanya 100 biji kacang merah, itu alat dan bahan yang pertama. Terus yang kedua, ada penggarisnya. Terus ketiga, ada alat tulisnya. Nah, langsung saja ya, kita ukur salah satu biji kacang merah ini. Kita ukur ya berapa panjangnya. Nah, panjang biji kacang merah ini menyatakan bahwa biji kacang merah ini mempunyai panjang sekitar 1,5 cm. Karena nanti kita akan mencari batas atas dan batas bawah dari biji kacang merah ini, maka itu kan batas atas sama batas bawah itu kan ditambah sama dikurangi 0,5. Maka dari sentimeter kita ubah terlebih dahulu ke milimeter. Jadi kalau ini tadi 1,5 cm menjadi 15 mm. Nah, setelah kita melakukan pengukuran dari 100 biji kacang merah yang kita ukur panjangnya, maka didapat data bahwa kita udah dapat datanya ya, bahwa panjang biji kacang merah dalam ukuran milimeter itu ada 7 mm, yaitu ada 2 frekuensinya, dan ada 17 mm itu ada 2. Yang lainnya bisa kelihatan kan? Nah, langsung step selanjutnya, langkah berikutnya yaitu dengan mencari rentang atau jangkauannya. Rentang itu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, dari 7 sampai 17 ini nilai terbesarnya kan ada 17. 17 dikurangi nilai terkecilnya ada 7. Jadi, rentangnya itu 10. Setelah kita menemukan rentang, terus kita harus mencari banyak kelasnya. Singkat aja ya, banyak kelas itu BK. Nah, bagaimana sih cara mencari BK-nya? Yaitu 1 plus 3,3 log N sama dengan 1 plus 3,3 log. Nah, N-nya dari mana? N-nya itu dari ini, data panjang kacang merahnya itu ada berapa aja. Tadi kan ada 7, 8, sampai 17. Nah, itu ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, berarti 1 plus 3,3 log 11 sama dengan 1 plus 3,3 log 11 itu berapa? Misalkan kita kan tidak tahu log 11 berapa. Kita bisa menggunakan kalkulator. Nih ya. Log 11 berarti 11 kita log 1,04. Log 1,04. Ini langsung gini ya, berarti 1 plus 3,3 dikali 1,04 sama dengan 1 plus 3,3 dikali berapa ini? 1,04 sama dengan 3,432. 3,4 sama dengan 1 tambah 3,4, 4,4. Nah, kita bulatkan ke atas. Sama dengan 4,4 dibulatkan ke atas jadi 5. Nah,
Nah, setelah kita mengetahui rentang, terus ada banyak kelas, kita mencari panjang kelasnya. Panjang kelas. Panjang kelas itu didapat dari mana? Dari rentang dibagi oleh banyak kelas. Nah, rentangnya kan ada 10. Dibagi banyak kelasnya kan ada 5. Nah, ini manfaatnya untuk apa? Kok tadi banyak kelasnya dibulatkan ke atas supaya pembagian dalam panjang kelas itu lebih jelas ya, lebih mudah. Jadi 10 dibagi 5 sama dengan 2. Kan udah dapat semuanya kan dari rentang, BK, terus ada panjang kelas. Nah, terus kita membuat kita membuat tabel distribusi kelompoknya. Tabel distribusi kelompok. Nah, tabelnya itu dari mana? Dari sini. Dari nilai panjangnya tadi, panjang kacang merahnya tadi. Nah, terus kan kalau tabel itu kan tabel distribusi kelompok, berarti kan misalkan 1 sampai 5. Nah, itu sampainya kita cari di mana? Dari ini. Kan ini kan panjang kelasnya kan kita dapat 2, berarti nanti kita hitung 7 sampai 8. Kok bisa 7 sampai 8? Bagaimana? 7, 8, terus 9, 10 gitu ya. Kita langsung saja. Ini kan nomor. Terus nilai, frekuensi, terus ada batas bawah, ada juga batas atas. Kita garisi dulu ya, biar rapi. Nah, gimana? Yang pertama itu kan ini ya, 7 sama 8. Kan panjang kelasnya ada 2, berarti 7, 8. Nilai 7 sampai 8. Frekuensinya ada berapa? 7 kan ada 2, 8 kan ada 1. Berarti kita tinggal jumlahkan saja. Frekuensinya ada 3. Ini kan udah semua ya, nilainya, udah frekuensinya. Nah, tinggal kita menentukan adanya batas bawah sama batas atas. Nah, bagaimana cara menentukan batas bawah sama batas atas? Batas bawah itu kita kurangi 0,5. Sedangkan batas atas itu kita tambah plus 0,5. Jadi nilainya ini yang yang depan ini kan 7, 9, 11, 13, 15 sampai 17 itu ikutnya ke batas bawah, sedangkan nilai 8 sampai 18 itu ikutnya ke batas atas. Langsung aja ya. Batas bawahnya 7, berarti 7 dikurangi 0,5 sama dengan 6,5. 8,5. 10,5. Berarti ini berapa? 12,5. Ini 14,5. Terus ini 16,5. Kan udah ya, 7 berarti 6, ini 8, terus ini 10, 12, 14, terus ini 16. Nah, terus batas atasnya ini yang belakang ini ditambah 0,5, berarti 8,5, 10,5, 12,5, terus ini di 14,5, terus ini 16,5 sama 18,5. Udah. Ini totalnya
totalnya dari ini, frekuensinya itu totalnya berapa? Ada 100. Lanjut ya ke pembuatan histogram sama oktave. Oktave atau nah, tadi kan kita udah lihat tabel, udah bikin tabel distribusi kelompoknya. Kita lanjut bikin histogram sama oktavnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu kita harus membuat sumbu X sama sumbu Y. Nah, sumbu Y itu berisi mengenai frekuensinya. Tadi kan ada beberapa frekuensi. Nah, tinggal dimasukin di sini aja. Terus sumbu X-nya itu berisi mengenai batas bawah dan batas atasnya. Nah, lantas bagaimana kita membuat histogram sama oktavnya? Ini, kita lihat, ini kan ada nilai 6,5. Nah, 6,5 itu berada di berapa frekuensi? Kita lihat di sini. 6,5 itu berada di frekuensi ketiga. Jadi, kita beri titik-titik sampai ke frekuensi ketiga ya. Kita pepetin di 8,5 karena ini batas atas sama batas bawah kan nyampur. Nah, terus 8,5 itu di berapa? 8,5 itu 11. Langsung aja gini. Nggak bisa ya. Nih, berarti kan sampai 10 kan? Ini mepet di 10 ya. Ini gini. Terus 12,5. 10,5 dulu. 10,5 itu 32. Pepetin di 12. 32. Nah, terus 12,5 itu ada 35. Jadi pepetin sama 14. Terus 16,5. 16,5 itu 14 dulu ya. 14 itu ada 17. 14,5. 17. Balik ke sini. Enam belas koma lima ada di 2. Enam belas koma lima sama 18,5 itu kan jadi satu kan. 16,5 18,5 ada di 2. Nah, kita bikin tabelnya seperti ini garisnya. Sini pepetin. Nah, pasti kan bingung batas atas batas bawahnya itu bagaimana. Ini kan 6,5 sama 8,5 ya. 6 sama 5 sama 8,5 itu ada di frekuensi ketiga. Terus 8,5 sama 10,5 itu ada frekuensi ketiga sama ke-11. Nah, itu dilihat dari sini. Kan 3 terus ada 11. Nah, ini kan udah. Nah, setelah kita udah bikin diagram batangnya ya, atau biasa disebut dengan histogram. Nah, kita bikin
ogifnya. Ini kan nggak langsung dipepetin, karena apa? Karena ini fungsinya untuk membuat ogif. Nah, bagaimana? Tinggal kita titik tengahnya aja di diagram batangnya ini. Kita kasih garis tengah. Udah. Nah, terus garis ini kita sambungin ke garis tengahnya ini. Kita sambungin garis-garisnya. Kita tarik garis. Terus ini berarti gini. Gini. Ini kan Nah, garis ini yang dinamakan poligon atau ogif. Udah selesai. Nah, tadi kan kita udah tahu step by step mengenai praktikum variasi pada tumbuhan terutama atau khususnya pada biji kacang merah. Nah, berarti hasil praktikum ini itu telah menjawab tujuannya, yaitu mengetahui adanya perbedaan bentuk pada tumbuhan kacang merah, pada biji kacang merah ini kan bentuknya kan berbeda-beda, dan yang paling penting yaitu yang paling menonjol perbedaannya itu panjang biji kacang merah itu udah ketahuan sekali ya. Tadi hasilnya itu menunjukkan bahwa biji kacang merah itu menunjukkan adanya variasi. Yang pertama itu variasi apa? Variasi bentuknya sama variasi panjangnya. Bisa kita lihat di sini antara bentuk satu kacang merah dan satu kacang merah yang lainnya itu berbeda. Nih ya, coba ini sama yang ini. Itu kan berbeda ya. Ada yang melengkungnya benar-benar melengkung ke dalam, dan ada yang biasa aja, kayak kalau kita ibaratkan itu kayak telapak kaki kita. Nah, terus dari panjangnya itu sangat menonjol sekali ya perbedaannya. Tadi itu kan ada yang 7 mm, bahkan ada yang 17 mm. Nah, dari itu kan udah kelihatan sekali bahwa adanya perbedaan panjang sama perbedaan bentuk. Nah, berarti praktikum ini sesuai dengan variasi tumbuhan, yaitu pada biji kacang merah. Sekian dari saya atas nama Praktikan Milayinatur Rahmah. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila ada salah kata, salah kalimat atau lain sebagainya. Mungkin ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan kalian semua. Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.